Li Yun melihat pemandangan di depannya dengan air mata di matanya. Terima kasih, Tuan Pelindung. Pada saat ini, Li Yun merasa lega. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk orang-orang Yuncheng. Ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Adapun hasilnya, dia benar-benar melepaskannya. Seperti yang dikatakan Sai Lao, harapan di hatinya membuatnya memutuskan untuk hidup dengan semua ini, daripada tenggelam dalam lingkungan seperti itu. Bahkan jika mereka tidak dapat dibangkitkan, mereka harus hidup dengan baik dan melihat ke langit yang luas untuk mereka. Saya mohon Sai Lao untuk memberi saya status sebagai orang yang percaya pada Dewa Cahaya, dan saya bersedia untuk melayani di depan Dewa Cahaya. Sai Lao membuat gerakan mencemooh, seolah-olah dia takut mengganggu kunang-kunang di sekitarnya. Li Yun merasakan kecerobohannya dan menundukkan kepalanya karena malu. Saat cahaya dan bayangan di sekitar Sai Lao berangsur-angsur menghilang, Li Yun berlutut di udara yang khusus ditinggalkan Sai Lao untuknya, membungkuk ke langit untuk waktu yang lama, dan bersujud dalam-dalam ke posisi aula utama cahaya. Terima kasih, Tuan Guangzhou. Dalam waktu singkat ini, Li Yun merasa bahwa ini adalah rasa hormat yang diberikan kepadanya oleh penguasa cahaya, tidak peduli apa hasilnya. Lord Light memberinya persetujuan. Tepat ketika Li Yun ingin mengucapkan terima kasih, suara yang datang dari bawah membuatnya tertegun sejenak. Sai Lao tersenyum ringan, memberi isyarat, dan menempatkan Li Yun ke kota awan di bawah. Bicaralah baik-baik dengan mereka. Aku tidak akan mengganggumu di sini. Aku akan menunggumu malam ini di aula cabang Lord of Light, dan memberimu status sebagai penganut Lord of Light. Begitu mereka mendarat di pintu masuk Yuncheng, sebuah suara tiba-tiba datang. Itu penguasa kota. Mendengar suara yang familiar ini, Li Yun tidak bisa menahan air mata. Dia memutar matanya, menyaksikan orang-orang yang hidup bergegas keluar dari gerbang kota. Li Yun membuka tangannya dan memeluk mereka dengan erat di lengannya. Kamu baik-baik saja, itu bagus. Tangisan. Sai Lao kembali ke aula utama cahaya dan melapor ke Qin Yichen sebelum pergi. Selama sang penguasa cahaya pergi, Sai Lao punya rencana lain sendiri. Yaitu, saat mengelola kuil penguasa cahaya, berkhotbah kepada orang-orang di wilayah bintang lainnya, sehingga mereka juga dapat menjadi orang yang percaya kuil penguasa cahaya dan merasakan belas kasihan dan toleransi penguasa cahaya. Kali ini, selain berkhotbah, ia juga akan mempublikasikan perbuatan penguasa cahaya kali ini. Perbuatan Lord of Light sekali lagi akan dipuji di dunia ini. Sai Lao pergi dan berangkat dengan tujuan barunya. Qin Yichen tidak ada hubungannya, dan masih ada 2 atau 3 hari sebelum dia berpartisipasi dalam pertemuan besar para dewa, dan dia masih 2 orang darinya. Tapi Qin Yichen tidak terburu-buru. 2 hari sudah cukup pilih 1 atau 2 orang secara acak untuk menemani Lin Bai ke ujian yang ditinggalkan oleh Zeus. Itu hanya kusin, dan tidak ada rencana dan ide lain. Adapun memenangkan peringkat, Qin Yichen tidak pernah memikirkannya sama sekali. Dalam persyaratan ketat yang dicantumkan oleh Zeus, hanya orang-orang percaya dari 12 dewa utama yang memenuhi syarat untuk memutuskan pemenangnya. Bayangkan saja, cara apa yang lebih baik untuk menunjukkan ortodoksi Olympus selain melakukannya? Oleh karena itu, untuk mengikuti proses saja, Qin Yichen, yang terlibat di dalamnya, tidak terlalu memikirkan masalah tenaga kerja. Baginya, ada hal yang lebih penting. Itu untuk menguji detail Zeus. Bagaimanapun, Olympus telah berdiri selama bertahun-tahun, dan dibutuhkan banyak persiapan untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Terutama kartu truf, kita harus mencoba yang terbaik untuk menanyakan sebanyak mungkin untuk mempersiapkan perang di masa depan. Bagaimanapun, Zeus jelas bukan seorang vegetarian. Memegang cetak biru di tangannya, Qin Yichen jatuh ke dalam kontemplasi. Melalui pertarungan ini, dia cukup puas dengan performa tubuh Matt saat ini, namun dia sama sekali tidak setuju dengan senjata ini. Anggota kuil Tuhan yang bermartabat bahkan tidak memiliki senjata yang cocok. Warhammer tampak agung dan mendominasi, tetapi Qin Yichen selalu merasa bahwa fleksibilitasnya kurang. Dia mengeluarkan pena dan menggambar di atas kertas, dan dalam sekejap, sudah larut malam. Di malam hari, Li Yun membawa sekelompok orang untuk muncul di luar aula utama cahaya. Meskipun mereka belum memperoleh status orang percaya, kekuatan iman mereka sangat kuat. Kebangkitan dari kematian adalah ujian bagi mereka dan perjalanan iman yang teguh. Orang-orang yang sangat mencintai kehidupan orang percaya. Apa yang mereka tunggu jika mereka tidak mengikuti mereka? Li Yun dengan sopan menjelaskan kepada sekelompok orang, dan kemudian membawa mereka ke aula utama cahaya. Meskipun ada banyak orang, tidak ada yang berjalan dengan tertib. Sai Lao kembali ke aula utama cahaya dengan teleportasi, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk menerima orang-orang percaya ini, dan kemudian Sai Lao menatap Li Yun. Menurut aturan kuil penguasa cahaya, aku akan membawamu ke kuil penguasa cahaya dan membawamu untuk memberi penghormatan kepada patung penguasa cahaya. Patung Lord of Light akan memberimu kemampuan untuk membuatmu lebih kuat. Mereka akan memiliki kesempatan itu di masa depan juga. Di bawah tatapan iri sekelompok orang Yuncheng, Li Yun mengikuti Sai Tua pergi.
Ketika dia datang ke patung Lord of Light, Li Yun melihat patung Lord of Light berkibar di tepi lubang besar di puncak gunung, dan matanya lurus. Ini di luar pemahamannya. Arti mimpi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Sai Lao membawa Li Yun ke depan patung penguasa cahaya, mengulurkan tangannya, dan mengambil sepotong kecemerlangan ke tangannya. Santai saja tubuh dan pikiran Anda di sini. Lord Light akan memandu Anda. Li Yun mengangguk cepat, dan mengendurkan kesadarannya sesuai dengan instruksi Sai Lao. Tiba-tiba, patung Lord of Skylight tiba-tiba bergerak. Dia perlahan melayang di depan Li Yun, dan seberkas cahaya terselubung dan jatuh. Sai Lao sedikit terkejut, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah membimbing banyak orang untuk bergabung dengan kuil Lord of Light, dia belum pernah melihat patung Lord of Light membuat langkah yang keterlaluan. Patung Lord of Light mengulurkan jarinya dan dengan ringan menepuk kepala Li Yun. Segera, cahaya bersinar terang. Benang sutra emas diam-diam muncul, dan di mana Li Yun berdiri, teratai cian mekar. Kekuatan iman yang murni mengalir ke tubuh Li Yun. Setelah sedikit suara mendengung, Sai Lao perlahan menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk Lord Light. Sepertinya Li Yun sangat berguna untuk Lord Light. Kali ini di wilayah bintang Li Yun tidak membuang-buang waktu. Lin Bai, Li Yun, dua orang percaya ini sudah cukup. Saat Sai Lao mengkhotbahkan lebih banyak tempat, semakin dia tahu. Untuk kepercayaan lain, itu adalah sukses besar untuk mendapatkan sekelompok pan percaya pada tahap awal ekspedisi Star Territory. Adapun kelahiran orang-orang percaya yang saleh di masa depan, itu bahkan lebih layak untuk dirayakan. Lord of Light beruntung kali ini, dan dia benar-benar memenangkan bidang bintang dan mendapatkan dua orang percaya kelas berat. Berapa hari telah menyerang domain bintang Thundercloud? Kelahiran dua orang percaya yang taat memberi Sai Lao kepercayaan diri yang besar. Masalah misionaris tampaknya harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, tulang lamaku akan dibandingkan dengan mereka. Generasi masa depan menakutkan.